tercipta juga dari keringan Nabi Muhammad. Jadi dalam itu ada dan di sini kaki yang di sini yang di kamar untuk ngaji bareng ini yang dilakukan ini bisa kan itu menjadi murid ya. Sama-sama belajar kita Pak. Saya kan juga dapat ijazah ilmu dari Buya Ali Syarbaini juga. Ya, saya dapat ijazah juga. Jadi saya murid orang Kampar juga saya. Jadi kita ziarah ke Buya Ali Syarbaini Al-Khalidi. Ya, beliau ada Al-Khalidinya di belakang kanan Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Ada kajian, itu kajian di kitab-kitab lama sebenarnya. Jadi ini bukan kajian tinggi-tinggi amat, tapi tinggi. Tinggi amat enggak, tinggi iya. Mau jadi orang yang tinggi enggak ilmunya? Mau dibawa-bawa terus? Saya enggak jawab. Mau agak tinggi dikit? Oke. Allah itu menyebut dirinya Nur. Apa nur Allah itu? Nur Muhammad. Itu. Maka dari nur itu Allah ciptakan alam semesta. Maka disebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah, kalau saya terjemahan saya, Allah lah sumber cahaya alam semesta. Ya. Dari nur apa? Itulah yang dikatakan oleh Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi. Dikasih nama. Nur Muhammad itu ya Nurullah, maka sebutan kita Ahad, Allahu Ahad, apalagi Muhammad Rasulullah, biasa kan? Tapi kita juga sering nyebut Muhammad Nurullah, Muhammad Habibullah. Kenapa? Itu ada makna panjang itu. Muhammad Nurullah, itulah Allahu nurus samawati wal ard. Maka tidak ada tercipta alam semesta ini kecuali dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nur itu dikasih nama oleh para ulama. Itu penamaannya ulama. Nur Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kajian Nur Muhammad kajian bid'ah. Penamaannya baru. Kalau ilmu hadis kenapa boleh menyebut nama baru? Ada nggak di masa Nabi istilah sahih, hasan, dhaif? Ada nggak? Gak ada? Yakin? Beneran? Tuh gak yakin juga kan? Emang gak ada. Karena tidak ada ulama ahli hadis berijtihad, berpikir meras kepalanya supaya keluar nih istilahnya apa nih? Hadis dari Nabi marfu, dari sahabat mauquf, dari tabi'in maqtu. Itu istilah-istilah yang dimunculkan oleh ulama setelah Nabi. Lalu kenapa ulama ahlullah, ulama ahli zikir, ahli ma'rifat nggak boleh kasih istilah? Jika Allah menciptakan alam semesta ini dari nurnya, dan nurnya itu bernama Muhammad, Nur Muhammad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bagian dari nur itu nggak? Ya sama. Pancaran itu, percikan itu semua. Alam ini percikan itu semua. Dengan kunnya Allah terjadilah alam semesta. Allah berkalam nih, kun, jadilah engkau ada. Ada dia jadi. Maka tidak ada di alam ini kecuali dia percikan dari Nurullah atau Nur Muhammad. Ini semuanya Pak. Kalau ada di alam ini yang tidak tercipta dari Nurullah, bukan dari cahayanya Allah, berarti ada pencipta selain. Terus iblis di mana? Iblis bukan cahaya, tapi bayang-bayangnya. Kalau bayang gelap nggak? Gelap, nah itulah di iblis itu. Iblis itu bayangannya, kayak digelap.
Karena gelap, waktu Allah mengatakan alastu bi rabbikum, ayatnya jelas. Jadi kita nggak keluar-keluar dari ayat. Bukankah aku penciptamu, Rabbmu, Tuhanmu? Apa kata semua ruh? Bala syahidna, kami menyaksikan ya Rabb. Semua ruh, hatta rohnya iblis. Cuma iblis tidak menyaksikan Allah yang disaksikan dirinya sendiri. Itu yang nggak dibahas, itu di tafsirnya ahli ma'rifat. Tafsir bisa jadi salah, bisa jadi benar. Cuma saya cenderung mengatakan itu benar. Jadi di mana nih nurnya? Ini nur sudah ada dari nur Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil lainnya? Dalil yang sudah sering saya bacakan. Kuntu nabiyyan, aku sudah diangkat jadi nabi. Wa Adam munjadilum baina ma'in wa tin. Adam masih tanah. Adam masih belum ada, aku sudah jadi nabi. Hadis Imam Hakim. Hadisnya disahihkan oleh beliau. Cuma didhaifkan oleh orang yang tidak bermakrifat. Ya. Mereka nggak suka hadis-hadis begini. Senangnya hadis-hadis yang lain. Padahal ini hadis juga. Dicari-carilah kesalahan hadis ini. Ya. Aku sudah jadi nabi, Adam belum ada. Itu namanya apa? Ahmad. Disebut apa? Ahmad. Ahmad itulah yang disebut hembusannya Allah, Ruhullah. Maka ahlullah, ulama-ulama kita menyebut Ahmad Ruhullah. Ahmad itu hembusannya Allah. Hembusan pertamanya Allah itu namanya Ahmad. Qul huwallahu ahad. Bedanya sama Ahmad berapa huruf? Ahad sama Ahmad berapa huruf? Ini kalau enak, kalau ada whiteboard kan enak. Mim. Ahad, Ahmad, bedanya apa? Mim doang, Pak. Itu nggak boleh saya terusin, cuma sampai di situ aja bolehnya. Ya, rahasia udah. Nanti di masanya akan dibuka semua. Ini rahasia-rahasia batinnya Nabi. Ya, yang ini tidak disukai oleh mereka. Kita kalau ngomong begini dianggap dongeng. Padahal ruh Bapak ngerasain asik dari tadi. Betul nggak? Ini gelinjang-gelinjang dari tadi ini. Ini kalau mau dia nangis, teriak-teriak kalau mau ini. Tapi karena kolbunya sudah dikasih zikir kolbu, bisa nahan. Kalau enggak, teriak-teriak Pak. Ada saya ketemu orang teriak kalau saya ngaji. Allah gitu. Bukan satu dua, banyak tempat. Girang, kayak orang nonton bola, bolanya mau masuk, teriak dia. Salamnya mau masuk ke kolbunya, teriak dia. Jadi kita ini, itu semua percikan dari sana. Dari nurullah, cahayanya Allah yang disebut Nur Muhammad. Adapun hadis tentang Nur Muhammad selain yang saya sebutkan tadi, memang bermasalah. Tapi kita nggak pakai itu, kita cukup pakai surat An-Nur ayat 35. Cukup pakai itu, ngapain pakai dalil-dalil yang aneh-aneh. Cukup. Ya, yang lain. Oh ini ada nih. Bagaimana cara mempertahankan dan menjaga cinta kepada Allah? Bisa nggak mencintai sesuatu tapi nggak kenal? Bisa nggak? Ya bisa. Ada nggak di antara bapak ini sudah nikah sekian tahun, 20 tahun, masih ingat mantannya? Jujur Pak, jujur. Masih kan? Ada. Banyak. Banyak, apalagi ibu-ibu kan kolbunya lembut. Teringat sedikit yang mirip mantan, nangis ya. Pada senyum-senyum. Kata Majnun, melihat dinding rumah Laila pun sudah membuatku lepas rinduku. Melihat jalan ke arah rumah Laila pun sudah melepas rinduku. Bener, orang kalau lagi cinta sama seseorang nih, nyari tahu kampungnya di mana, jalannya di mana, kalau perlu tahu gangnya, ngeliat gangnya aja udah senang. Kita juga ngalamin begitu dulu ya. Sama lah. Masih ingat gak sama orang-orang yang dulu kita suka? Suka setelah kenal atau sebelum kenal? Setelah kenal, minimal kenal mukanya walaupun belum kenal namanya. Bener ya? Pertama senang dulu nih, siapa sih nih? Cari tahu namanya. Disitulah ilmu nama itu penting.
Orang jatuh cinta aja cari nama. Masa cinta sama Allah nggak cari nama? Namanya Allah apa? Allah. Kalau dulu kita jatuh cinta, mau tidur, sebut-sebut namanya. Namanya apa? Susi. Sosis. Mau tidur tuh. Jadi nafas naik turun tuh kayak nyebut nama dia. Tidak jarang bercermin di depan cermin yang kelihatan pertama muka dia, bukan muka kita. Berarti kita bercermin bukan dengan mata ini, tapi dengan mata cinta. Bukan mata batin. Baru mata cinta itu udah gelombang otaknya sudah beda. Jadi gelombang otaknya cuma melihat ada dia. Sama tadi Susi. Saya pernah ngalamin begitu, Pak. Pas kita bercermin, yang kelihatan bukan muka saya, muka dia yang pertama kelihatan. Lama itu, kita giniin mata baru berubah. Bisa begitu orang lagi jatuh cinta. Dulu zaman-zaman masih jahiliyah. Sampai sekarang mau udah gak jahiliyah sama. Orang namanya cinta, mau jahiliyah gak jahiliyah sama. Oh, yang saya suka bercadar. Pasti antum penasaran sama dalam cadarnya. Ya gak? Nanti seneng lihat siapa aja yang bercadar seneng. Begitu emang. Mulai kita menyamakan frekuensi sama dia. Kalau dia senengnya putih, ya pakai baju putih ya dekat dia. Kalau dia senengnya beraki-aki uhti ya. Kalau dia pakai bro-sis, pakai bro-sis. Emang begitu. Itu namanya takorrub, mendekat, PDKT. Paham maksud saya dari tadi? Ini cerita ini bukan basi, Pak, bukan saya ngomong sembarangan, kita lagi menghantarkan. Kalau kita cinta kepada Allah, mau tidur namanya pasti naik turun Allah. Pasti begitu. Bismillah, dengan namamu ya Allah, izinkan aku tidur. Begitu, nggak ada orang kalau cinta Allah nggak begitu. Kalau kita kan cintanya handphone, handphonenya milik Amerika Cina lagi. Apple, iPhone, Samsung, ya nggak? Samsung Korea ya? Oppo, katanya anti Cina, ya nggak? Tidurnya mah barang dari sono. Berarti cinta sama sono? Nggak juga kan? Maka bersihkan itu dengan nama Allah. Allah. Siapa yang zikir sebelum tidur, nyebut sehingga dia tertidur dalam nama Allah, bangunnya pun dalam nama Allah. Pasti itu. Kalau antum nih tidur sambil nonton, bangun tidur, loh mana film tadi, ya kan? Tidur nonton YouTube, pegang handphone, bangun tidur nyari handphone nggak? Nanti kita mati itu kan tidur. Karena kebiasaan buka handphone, buka TV, pas mati nyari TV. Mana remote mana? Depannya mungkar nakir. Digebrak langsung. Cari handphone, mana handphone saya udah nggak ada lagi, udah masuk kubur. Jadi orang masuk kubur itu dia nggak sadar sampai ada mungkar nakir. Jadi orang masuk kubur, mau dia wali, mau dia syekh, mau dia mursyid, mau dia orang awam apalagi, bangun tidur dalam keadaan mati, itu dia ngerasanya beda ya. Aneh aja dia ngerasa nih. Lagi penyesuaian aja, Pak. Kayak kita dulu masa kecil biasa tidur di rumah, sekarang tidur di rumah orang. Pernah nggak ngerasa aneh? Nangis tengah malam? Oh, nangis tengah malam. Saya ngalamin hal yang sama, berarti sama tuh kita. Antum tidur, pegang handphone, bangun-bangun bukan di rumah kita yang kita tempati itu, tapi rumah yang belum jelas. Alam barzakh. Masih mau tidur pakai handphone. Handphone kalau mau tidur ditaruh, kecuali nonton kajian boleh lah ya. Wah, ngaji Marifatullah udah saya dengerin deh. Sehingga pas bangunnya pengen ngaji lagi. Emang beneran begitu? Gak yakin juga. Gimana cara cinta kepada Allah? Orang cinta itu kenal, orang kenal itu pasti menyebut-nyebut namanya. Pasti mengingat-ingat sifatnya.
Ingat-ingat kesukaannya. Maka orang kalau cinta pasti suka ngasih hadiah, benar nggak? Tahadu, tahabu, saling kasih hadiah lah, kamu akan saling mencintai. Kita kan kurang ngasih hadiah. Allah butuh hadiah kita nggak? Allah butuh hadiah kita nggak? Enggak. Maka sampaikanlah hadiah kepada kekasihnya. Siapa? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para wali, para guru, para syaikh, jika mereka masih hidup, bahagiakan fisik materi mereka, keperluan mereka. Jika mereka sudah wafat, kirim Fatihah, salawat untuk Nabi, Fatihah untuk selain Nabi. Karena Al-Fatihah itu bagi kita sebenarnya inti salawat. Jadi kenapa kita bersolawat kepada Nabi, terus juga ila hadratin Nabi Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu intinya solawat. Ada yang nanya kan, Al-Fatihah, apa dalilnya? Itulah yang disebut sallu kama ra'aitu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salah satu sholawat itu bentuknya adalah surah Al-Fatihah. Sholawat itu bisa berarti berdoa, meminta rahmat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta rahmat ya. Itulah inti sholawat dalam Fatihah. Udah jam 9, Pak. Masih ada 5 menit.